Di balik bayang-bayang perang, nama seorang pembunuh mulai menjadi legenda. Namanya adalah Himura Kenshin, atas perintah Tuan Katsura. Himura menjalankan tugas sebagai samurai anti kesogunan dengan julukan Bato Usai Sang Pembantai. Ia menebas siapapun yang dianggap menghalangi jalan menuju era baru. Pedangnya mengakhiri banyak nyawa tanpa ampun. Rentetan pembunuhan itu segera menarik perhatian pasukan kepolisian Shinsengumi. Mereka sadar bahwa dalang dibalik semua peristiwa berdarah ini adalah Batusai. Di antara banyak korban yang jatuh, ada seorang pria bernama Kiyosato Akira. Di saat hidupnya dipenuhi harapan karena akan segera menikahi wanita yang dicintainya, takdir justru mempertemukannya dengan Himura. Meski berjuang mati-matian untuk bertahan hidup, Kiyosato akhirnya gugur saat Himura menyerang keluarga Shigekura. Menyadari ancaman yang semakin besar, Tuan Katsura memperingatkan Himura agar lebih berhati-hati. Nama Bato Usai kini menjadi target utama Shinsengumi. Namun, jauh sebelum semua itu terjadi, setahun sebelumnya, Tuan Katsura pernah mengumpulkan para samurai untuk bergabung dalam gerakan pemberontakan. Di antara mereka, kemampuan pedang Himura yang luar biasa membuat Katsura menaruh kepercayaan penuh kepadanya. Sejak saat itu, Himura terus menumpahkan darah dengan satu keyakinan bahwa suatu hari nanti semua pengorbanan ini akan melahirkan era baru yang damai. Hingga suatu malam, takdir mempertemukannya dengan seorang wanita bernama Yukishiro Tomoe. Saat sedang beristirahat di sebuah kedai, Himura melihat Tomoe diganggu oleh beberapa pria dari Aizu yang mendukung kesogunan. Kehadiran Himura membuat mereka mundur. Tetapi mereka ternyata menunggu dan menghadangnya dalam perjalanan pulang. Pertarungan pun tak terhindarkan. Tomoe yang semula ingin mengucapkan terima kasih justru harus menyaksikan pertumpahan darah tepat di depan matanya. Tak kuat menerima kenyataan itu, ia jatuh pingsan. Himura kemudian membawanya ke penginapan Kohagia. Setelah pulih, Tomoe memutuskan untuk tetap tinggal dan membantu pekerjaan di penginapan tersebut. Meski Himura berulang kali memintanya pergi, Tomoe menolak. Ia sudah tidak memiliki tempat untuk kembali. Suatu hari, Tomoe bertanya tentang pembunuhan yang dilakukan Himura. Dengan tenang, Himura menjelaskan bahwa ia hanya menghunus pedang kepada para prajurit, kesogunan dan mereka yang membawa senjata. Jawaban itu membuat Tomoe kembali bertanya, "Jika aku memegang pedang, apakah kau akan membunuhku juga?" Untuk pertama kalinya, Himura terdiam. Di sisi lain, Tuan Katsura mulai curiga ada pengkhianat di antara mereka. Keberadaan Bato Usai sangat dirahasiakan. Sementara Himura terus menjalankan tugasnya. Tomoe tetap setia mendampinginya di penginapan. Perhatian dan kelembutan Tomoe perlahan mengubah Himura. Sisi dingin dan kejam yang selama ini melekat padanya mulai memudar.
Perubahan itu tidak luput dari perhatian Tuan Katsura. Khawatir Himura menjadi lemah, ia menemui Tomoe dan memperingatkannya sebelum pergi. Ia menitipkan pedang baru untuk Himura. Tomoe menyerahkan pedang itu sambil mengajak Himura berjalan bersama, sedikit demi sedikit. Ia mencoba menyadarkan Himura bahwa jalan yang ditempuhnya hanya akan melahirkan penderitaan baru. Di saat yang sama, Shinsegumi berhasil menangkap Furutaka dan mengetahui rencana para patriot untuk membawa kaisar menuju Chosu. Saat mendengar kabar tersebut, Himura bergegas menuju penginapan Ikedaya demi menyelamatkan Tuan Katsura. Himura yang melihat kejadian tersebut segera turun tangan untuk menghentikannya. Hajime Saito dan pasukan Shinsegumi tiba di lokasi. Saat Himura bersiap menghadapi Saito, Izuka menghentikannya dan memberitahu bahwa Tuan Katsura telah berhasil meloloskan diri. Tak lama setelah peristiwa itu, Kyoto dilalap api pada 19 Juli 1864. Insiden yang kemudian dikenal sebagai insiden Kinmon terjadi dan mengubah segalanya. Para samurai anti kesogunan dicap sebagai pemberontak kekaisaran. Suatu malam, ketika Himura tertidur, Tomoe diam-diam menyelimutinya agar tetap hangat. Saat itulah Himura menjawab pertanyaan yang pernah diajukan Tomoe. Aku tidak akan pernah membunuhmu. Namun kebahagiaan mereka tak berlangsung lama. Shinsegumi kembali memburu mereka setelah berhasil meloloskan diri. Tuan Katsura memerintahkan Himura untuk meninggalkan Kyoto untuk sementara waktu. Ia meminta Tomoe untuk tetap berada di sisi Himura dan menjaganya, meski hanya sebagai sandiwara. Namun Himura yang telah membuka hatinya berkata, "Lakukanlah dengan sepenuh hati." Mereka pun hidup bersembunyi di sebuah desa terpencil, jauh dari peperangan. Himura mulai merasakan kebahagiaan yang selama ini tak pernah ia kenal. Sementara itu, Tomoe menghabiskan hari-harinya dengan menulis di buku hariannya. Kedamaian itu berakhir ketika Izuka datang membawa kabar bahwa keadaan semakin memburuk tanpa diketahui Himura. Izuka ternyata telah mengkhianati Tuan Katsura. Bahkan Katagai yang diam-diam mengikuti gerak-geriknya harus kehilangan nyawanya. Di sisi lain, kelompok Yaminobu yang berpihak pada kesogunan memerintahkan Enishi untuk menemui Tomoe. Enishi adalah adik kandung Tomoe. Tomoe akhirnya menceritakan masa lalunya tentang ibunya yang meninggal saat Enishi masih kecil, serta tunangannya yang tewas di tengah kekacauan Kyoto sebelum mereka sempat menikah. Di tengah dunia yang dipenuhi kebencian, mereka akhirnya menemukan kehangatan yang tak pernah mereka miliki sebelumnya. But we get along. Turns out you were not that scary once I met you up close. Oh, we get along, we get along. Maybe not. Namun
Namun keesokan paginya, Tomoe telah pergi. Izuka datang dan mengungkap kebenaran yang menghancurkan hati Himura. Tomoe adalah mata-mata yang selama ini dicurigai. Ia bekerja sama dengan Yaminobu untuk menemukan kelemahan Bato Usai melalui Tomoe. Mereka berharap dapat menghancurkan Himura dari dalam. Saat membaca buku harian Tomoe, Himura akhirnya mengetahui kenyataan yang lebih menyakitkan. Tunangan Tomoe adalah Kiyosato. Wanita yang dicintainya ternyata sejak awal memiliki alasan untuk membencinya. Hancur oleh pengkhianatan dan rasa bersalah, Himura kehilangan arah. Izuka memerintahkannya untuk membunuh Tomoe. Dengan hati yang terluka, Himura tetap melangkah, mengira itu adalah perintah Tuan Katsura. Sementara itu, Tomoe yang kini benar-benar mencintai Himura akhirnya menyadari bahwa dirinya hanyalah alat bagi Yaminobu. Rencana mereka bukan hanya membunuh Himura, tetapi juga menghancurkan hatinya. Terluka, kelelahan, dan nyaris kehilangan segalanya, ia tetap mengayunkan pedangnya. Hingga pada akhirnya, Tomoe datang untuk melindunginya. Tomoe terkena tebasan pedang Himura. Dengan sisa tenaganya, Tomoe mengusap wajah Himura, meninggalkan luka terakhir yang membentuk tanda silang di pipinya. Begitulah asal mula luka berbentuk huruf X yang akan Himura bawa seumur hidupnya. Beberapa hari kemudian, Tuan Katsura menemui Himura dan mengungkapkan bahwa pengkhianat sesungguhnya adalah Izuka. Kini, seorang samurai tangguh telah dikirim untuk memburunya. Meskipun diliputi kesedihan mendalam, Himura kembali membaca catatan terakhir Tomoe. Di sanalah ia menyadari satu hal. Tomoe memang pernah mendekatinya demi balas dendam. Namun pada akhirnya, ia benar-benar mencintainya. Bahkan rela mengorbankan nyawanya demi melindungi orang yang dahulu merenggut kebahagiaannya. Dengan hati yang hancur, Himura memilih menerima semua kenyataan itu. Ia bertekad untuk mewujudkan era baru yang damai, seperti yang selalu diimpikan Tomoe. Dan ketika era itu akhirnya tiba, Himura menepati janjinya. Ia meninggalkan pedangnya. Saat Hajime Saito menantangnya untuk bertarung sekali lagi, Himura memilih berjalan pergi. Sejak saat itu, Batusai sang pembantai menghilang. Yang tersisa hanyalah seorang pengembara kesepian yang membawa luka masa lalu dan kenangan tentang wanita yang telah mengubah hidupnya.